Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Bible Camp, dan pada unjuk pekat kali ini kelompok kami akan memberikan sebuah penjelasan tentang ke-10 firman Allah. Perintah Allah yang pertama berbunyi demikian: jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam konteks ini dapat sangat jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh menduakan Tuhan, entah itu untuk pekerjaan kita, untuk uang, untuk hobi kita, atau kesenangan dan ketertarikan kita akan hawa nafsu duniawi kita yang melebihi kesenangan dan ketertarikan kita terhadap Tuhan. Jadi Tuhan hanya ingin kita berpegang teguh kepada perintah-perintah. Perintah kedua dari Tuhan, larangan untuk membuat patung dan menyembahnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci Aku. Tapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Firman kedua ini masih berkaitan dengan firman yang pertama. Selain tidak boleh menyembah pada Allah atau ilah lain, kita pun tidak boleh membuat patung apapun. Sujud menyembahnya ini karena kejian bagi Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyembah patung dari Tuhan, atau menyembah patung yang misalnya yang bukan Tuhan. Kita tidak boleh juga, sebabnya Tuhan ini adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah perintah Allah yang ketiga. Menurut pandangan saya, saat ini banyak sekali orang yang dengan mudahnya mengatasnamakan Tuhan. Contohnya seperti sumpah demi Tuhan aku gak berbohong, atau balas dendam, atau mengumpat mengatasnamakan Tuhan. Nah, di sini kita disadarkan bahwa pentingnya memuliakan nama Tuhan, dan kita tidak dengan mudahnya mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari Tuhan, hari kebangkitan, hari umat Kristen adalah hari kita. Selama 6 hari lamanya Tuhan bekerja terus-menerus, dan pada hari yang ke-7 yang kita sebut hari Sabat, Tuhan akhirnya beristirahat. Mengapa dinamakan hari Tuhan? Karena pada hari itu Tuhan telah naik kepada Bapa sebagai pemenang. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri sebelum datangnya hari Tuhan dengan memiliki sikap yang batiniah, yang bersih, dan suci untuk menyambut kedatangan hari yang dahsyat, yaitu hari Tuhan. Kemudian, pada hari Minggu, kita sebagai umat beriman berkumpul untuk melakukan perayaan liturgi di gereja. Lalu yang kelima adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, di sini dapat diartikan bahwa kita sebagai seorang anak harus menghormati kedua orang tua kita, karena mereka lah yang membesarkan kita dari kecil sampai sebesar ini. Dan juga jika tidak ada mereka, otomatis kita juga tidak ada di sini, di tempat ini, atau dimanapun. Halo, nama saya Ade. Kali ini saya akan menjelaskan perintah yang ke-6 yang berbunyi jangan membunuh menurut sudut pandang saya, yang artinya sebagai seorang Kristiani kita dituntut untuk tidak merencanakan perbuatan yang jahat untuk sesama, dan jangan sekali-kali kita merencanakan pembunuhan yang disengaja maupun tidak disengaja, melainkan kita harus menghindari melakukan perbuatan keras tersebut, dan kita harus menghargai hidup sesama kita yang lainnya. Terima kasih. Perintah ke-7, jangan berzina. Perintah ini bukan hanya merujuk agar umat dilarang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan dan belum menjadi suami istri atau bukan suami atau istri, tetapi juga aturan dalam arti luas, yakni menjaga kesucian tubuh kita secara jasmani dan rohani. Menjaga kesucian juga berarti jangan bertingkah laku, memikirkan, dan mengucapkan perkataan senonoh, mengumpat, dan mengandung unsur seksual.
Perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Secara umum dalam kehidupan manusia, pelarangan mencuri suatu standar yang sudah diakui. Nah, demikian pula dalam pemahaman Alkitab, pencurian semacam apapun tidak dibenarkan dan dapat kita baca di Keluaran 20 ayat 15. Kemudian, Rasul Paulus juga menasihatkan agar setiap orang percaya bekerja keras sehingga mendapat penghasilan dan tidak lagi mencuri. Kita dapat membaca di Efesus 4 ayat 28. Firman Tuhan yang ke-8 ini memberi penghormatan atas hak milik pribadi seseorang. Jadi, Allah memerintahkan kita untuk tidak merampas hak milik orang lain karena Allah mau kita sebagai manusia bertanggung jawab atas apa yang kita miliki saat ini, dengan tidak bersungut-sungut apabila menerima sedikit atau menjadi angkuh apabila menerima banyak. Selanjutnya adalah perintah yang ke-9 yang berbunyi jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-9 ini tidak hanya menyuruh kita untuk tidak memfitnah saja, tetapi perintah yang ke-9 ini juga mengingatkan kita untuk selalu berkata jujur dalam segala hal. Sebagai manusia, tentunya kita juga sering ingin menjatuhkan sesama kita hanya demi memenuhi ego kita masing-masing dan juga demi mencapai tujuan kita masing-masing. Kita juga sering merendahkan nama baik dan juga merendahkan martabat seseorang hanya demi mencapai tujuan kita tanpa mempedulikan perbuatan yang telah kita perbuat itu benar atau salah. Sampai-sampai kita merupakan Tuhan yang selalu melihat dan mengamati perbuatan yang telah kita perbuat. Dan juga ada tuntutan di dalam perintah yang ke-9 ini, yaitu kita dituntut untuk selalu berkata jujur dan selalu menjaga dan memperjuangkan kebenaran dalam segala hal. Perintah ke-10 atau yang terakhir dari 10 perintah Allah. Larangan untuk mengingini milik sesama. Mari kita baca Keluaran 20 ayat ke-17. 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dalam Alkitab, dosa bukan hanya sekedar melakukan, tapi juga mengingini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang akan dilakukan oleh seseorang bermula di dalam hati. Karena itu, keinginan berdosa di dalam hati atau pikiran sudah termasuk dosa. Demikian juga mengingini milik sesama, sudah termasuk dosa yang dilarang Tuhan. Keinginan yang dimaksud di sini mencakup harta, benda, dan manusia. Larangan mengingini istri sesama yang disebut dalam firman ke-10 ini tentu juga mencakup larangan untuk mengingini suami sesama. Sedangkan keinginan untuk memilih hamba-hamba mungkin berarti menjadikannya sebagai budak atau memperistrinya.